pembacaan Al-Fatihah Syaikhul Qadir Al-Jilani maksud dan tujuan mulai dari kata tukang sa'i sampai dipun kabulaken Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mugi atur hati junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harapkan syafaatipun, kita harapkan pertolonganipun pinjamatan pinjam kiamat. Para bapak saudara sekalian hormati di dalam pertemuan dalam menika ini kajian ilmu fikih berkaitan dengan sebab-sebabipun tayamum. Dibawasanya Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi fasal. Asbabut tayamumi utawi pira-pira sebab tayamum. Iku salah satu telu. Faktor mati suci iku kesepen banyu. Suci iku kesepen banyu. Wal marodu lan loro. Wal ikhtiyaju lan hajat. Ilaihi maring banyu. Li atosin krono ngelak, li atosi hayawanin krono ngelak hayawan. Wairul muhtaromin kang den mulyaken. Wairul muhtaromi utawi hayawan kang ora den mulyaken. Iku sitatun namam Tariku sholati suci iku wong kang ninggal sholat. Wazani lan wong kang zina. Al-muhsanu kang muhsan. Wal murtadu lan wong kang murtad. Wal kafiru lan wong kafir. Al-harbiyu kang musuhi. Wal kalbu lan asu. Al-akuru kang galak. Wal khinziru lan celeng. Wau bapak ibu makno jadi ngaji ala pesantren ya. Jadi ngaji ala pesantren ngaji ini wong Jawa. Saat ini berkaitan dengan masalah masalah itu tayamum. Dasaripun tayamum dengan Al-Qur'an ini menjelaskan meniki wonten surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah dan Al-Qur'an itu menyampaikan wa kuntum marda'a 'ala safarin aw ja'atum minkum ila wa'id aw lamastum an-nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu ma yuridu Allahu yaj'ala 'alaykum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa yutimma ni'matahu 'alaykum la'allakum tashkurun. Singkatipun wa in kuntum marda, apabila kalian semua itu dalam posisi sakit, awal safarin atau kamu itu dalam bepergian, auja atau minal wahid atau kamu itu keluar dari jalan, bibis atau ngengek, awal masuk bisa atau kamu itu memegang orang perempuan yang bukan mahramnya, walam tajidu ma'an, kemudian kamu tidak menemukan air, watayammamu maka bertayamumlah dengan apa? Sha'idan, yaitu dengan ibu thayyiban yang suci. Nah caranya famsahu mongko musafah sira kabeh diwujud itu kelawan pira-pira wajah sira kabeh wa idikum lan pira-pira tangan sira kabeh. Dan itu berdasar Al-Qur'an. Jadi dikatakan tayamum. Nah cara tayamum bukan mengsilu, yaitu diusap. Jadi mengusap debu walau. Jadi mengusap kali usap kedua tangan. Tujuannya nopo? Allahumma akibatkan ma yuridullah liyaj'ala 'alaikum min haraj, supaya kalian itu jangan sampai meninggalkan sesuatu barang yang diwajibkan.
oleh Tuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak ada air, maka kita atau karena kita itu dalam posisi sakit, maka kita diperbolehkan untuk melakukan tayamum. Walakin yuridu litahhirakum wa yutibani amratahu, dan untuk Allah itu menyempurnakan nikmatnya kepada kalian, la'allakum tashkurun, supaya kalian itu mau bersyukur. Itu dasar. Jadi dasarnya yang dari tayamum itu dasarnya. Jadi dasarnya Al-Quran surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah sampai Madosi dan surat Al-Maidah sampai Goblik itu surat Madosi. Jadi dasarnya yang tayamum itu apa? Nah itu dari surat Al-Maidah. Nah, jadi cara atau penyebabnya kemudian dijabarkan di dalam ilmu fikih, di dalam makan sapi gadut gaji. Nah, waktu dahulu itu di samping di dalam kitab sapi gadut aja. Nah, kalau tak maos yang alasan atau mungkin di dalam kitab itu kasih hapus saja itu adalah sarah daripada kitab sapi gadut. Terus yang pertama dari sebab-sebabnya tayamum itu ada 3. Jadi kita jelaskan tadi oleh tayamum itu syaratnya itu ada 3. Fadul mai, yang pertama tidak ada air. Dan mungkin datang Indonesia mesti ada air. Mungkin dalam kota biasa itu mesti ada. Jadi baru perlu dibahas saja. Jadi fadul mai tidak ada air. Kecuali dengan camping kedua alas Gunung Semeru, atau Gunung Semeru. Terus kalau banyak banyak Joko, terus waktu di sholat, ya boleh kita itu kan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah wal maradun, yaitu kita sakit. Lah sakit ini ada 3 macam. Mereka dipenjelasan asani wasabab asani al-marad. Sebab yang kedua kita diperbolehkan untuk tayamum itu adalah karena sakit. Wahwa salah satu asamin, dan sakit itu macamnya itu ada 3. Jadi lorong itu macamnya 3. Sing oleh tayamum. Al-awwal yang pertama akan samina benar tadi bukan sarayan ini. Yang pertama adalah ayyaqo faminhu bil wudu fautarruh. Nek digawe wudu wedi mati. Jadi mulai tayamum loro juga wudu, orang tambah waras, malah tambah mati. Oleh tayamum. Jadi orang saya tayamum itu ada lorong itu macam-macam, ada lorong itu tayamum, lorong mantul tayamum, berterangsang, jadi lorong itu macamnya 3. Setunggal adalah sakit yang kalau dia itu wudu dikuatirkan dia itu mau rohnya itu hilang. Bahaya kan? Jadi gara-gara wudu mati. Atau mungkin gara-gara junub, jadi junub kali tayamum langsung mati. Jadi fauta roh. Contohnya balik au fauta mudwin, dan yang kedua kalau digawe tayamum anggota badan itu mau fauta udhuin. Jadi fauta udhuin itu sama kayak tayamum. Udah setahuannya digawe wudu, sikilnya itu hilang, gini hilang, atau gini tangan itu hilang, karena dia itu sakit. Jadi apa yang lorong, sarang lorong, apa yang lorong kabe, apa ini diabetes itu diabetes. Sama tak gawe wudu ini, jadi jiwa hilang. Akhirnya apa? Oleh dikengen tayamum. Itu sakit, jadi memang sakitnya benar-benar, jadi orang sakit sembarangan. Terus yang nomor 3, au-fauta manfaatil wudhu. Kalau dibuat wudhu, manfaatnya anggota awak ini, terutama anggota wudhu niku hilang manfaatnya. Atau mungkin sama lain, saya tak tahu wudhu, jadi aku mari tanganku ini, Allah petok tangannya itu loh, apa? Misalnya kayak JP dan sebagainya. Makanya sakit memiliki sakit yang diperbolehkan untuk melakukan tayamum
itu sakit macamnya sakitnya itu ada 3. Yang pertama lalu karena dengan sampai digawe wudu rohnya itu keluar hilang. Yang kedua kalau digawe wudu anggota badannya itu hilang. Atau yang ketiga sampai digawe wudu manfaatnya anggota badan itu hilang. Jadi manfaat kita akan usahanya kalau karena gawe wudu maka ini kok iso. Ini soalnya nyambung itu apa itu termasuk sesuatu yang penyebab seseorang boleh tayamum dikatakan sakit lama demi Allah itu bukan dikokol wa yulhaqu bidzalika idza kana maradun wa yumakhfi illa annahu yaqabu min istiqbalil ma aw yasiruhu maghdan mahufan wa yubahu lahu tayamum. Atau mungkin tidak seperti yang ketiga macam itu. Jadi piyambake pun sakit, tapi dengan sakitnya itu tidak mengkhawatirkan. Tapi kudu gawe, mau kudu gawe itu ya biasanya keloro. Tapi namanya aku mau mangko tak gawe itu kudu ngebanyu mangko sedang ora apa. Wis utawa mungkin sampeyan tak gawe kudu penyakit mangko gak tambah nembet wis. Bukan apa-apa kaya yang memang asal untuk melakukan tayamum. Jadi diolehi, jadi diringankan. Karena alasannya itu Islam itu bukan abot. Jadi Islam adil yusrun. Agama Islam itu adalah mudah. Yasiru wala tuasiru. Permudahlah, jangan tambah sulit. Jadi kadang-kadang sholatnya kakulnya juga sulit. Terus lapor, terus orang tahlilan, bahkan sakar-karake. Jadi Islam itu adalah mudah, jadi enggak sulit. Jadi kalau terus bayang, terus besok ngajar, jadi logo, besok logo yang berdua, besok yang bisa kan. Jadi ada cara-cara yang diperbolehkan di dalam beribadah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang macamnya apa itu? Nomor tahu sakit, jadi 3 macam. Yang pertama itu dia itu wedi dan juga itu roy terjal atau mungkin anggotanya itu putus atau manfaat daripada anggota badan itu manfaatnya hilang. Itu penyebab yang pertama. Macamnya loros yang pertama. Sehingga terkali asani ayat korban ziyadatul hilang. Soalnya tak gawe wudu penyakit itu apa namanya? Ya apa yang oleh tayamum. Contohnya sampai lorong itu sakit tak gawe wudu kan ada begitu. Tak gawe wudu tambah momen bicara tambah momen. Loro sampai loro katakan mungkin nomor ya biasanya biru jangan coba biru. Mari kita sekarang sama di kayu itu tambah loro, ya oleh diperkirakan tambah loro, ya oleh untuk melakukan tayamum. Jadi kasratul alam, wajah kasratul alam. Jadi sakitnya itu teman, wakilah tasir al matmudah, walaupun sembuhnya itu enggak lama. Atau mungkin dari itu loro, waktu loro memang itu sudah masih. Mari dimulai tayamum. Terus mari memiliki dipun sebarang kembali yang ketiga. Awiyakotu syiddatal marad. Jadi syiddatal marad, jadi lorong ini menentukan. Jadi dikhawatir lorong itu tambah teman. Apakah juga diperbolehkan untuk untuk melakukan tayamum, jadi tayamum. Nah saat ini sama umumnya kadang-kadang itu dengan sakit, wedi tambah cacat, sama digawe kakek banyu loh. Apa itu sama kulitnya itu naik, bahasanya naik itu tambah sama
tapi dengan catatan. Begitu pun jelaskan dengan catatan lil maridi ayyak kami dari qaul tabib al-adli bi riwayah wa ya'malu bi ma'rifati nafsihi hatta kana aliman bihi wa la ya'malu bi tadribati nafsihi ala al-muhtabar. Atau simpel begini, nomor itu loro. Jadi yang bisa menentukan loro macamnya loro wau terus macam-macam diolah tayamum. Ini harus yu'tamadu bidzalik qaul tabib. Harus ada resep dokter. Tentu orang loro kalau kayak banyak itu nggak sampai dewi berasa harus dipisahkan menurut dokter itu apa. Dan kalau orang sampai menurut kata dewi ya seperti saya pemain pecah kan. Nah tapi itu dijelaskan. Jadi di lemari ayat ada tidak bidzalik. Dasarnya bagi orang yang sakit itu dia itu melakukan diperbolehkan untuk tayamum tadi karena sakit itu harus berpegang teguh kepada qaulat tabib al-adli riwayah, yaitu menurut dokter spesialis. Jadi tabib al-adli itu tabib yang adil, berarti dokter yang spesialis, terus ahlinya ya orang dokter abal-abal betul. Mau dokter, dokter atau enak apa itu biasanya itu kalian itu sama dokter apa itu mantri atau tujuan itu apa itu atau mungkin bukan spesialis dan loro masalah kulit loro mau itu kok nang dokter gigi ya kan cocok harus yang spesialis masalah kulit karena mungkin dengan dia itu terkena apa itu banyu akhirnya tambah nama. Jadi ada dasarnya kalau tahu. Jadi dasar seseorang untuk melakukan tayamum dikarenakan yang pun nomor itu sakit. Terus malah waktu dia juga aksi hayawanin. Jadi penyebab tayamum yang nomor 3. Yang nomor 3 kemudian disebutkan mentino apa itu istilahnya orok banyu. Jadi orok banyu. Tapi karena di situ ada binatang yang sengelak apa banyu apa tak kayu wudhu sehingga banyu walau itu dikali komedi lalu kewan yang dimuliakan tadi. Jadi yang dimuliakan berarti orang malah jadi apa istilahnya itu ngalah, jadi ngalah masalah sini gak ada yang dikalah tidak itu daripada kewan jadi ngoni apa jadi PT kandangin mati kabeh mati kabeh tak kayak wudhu ya lebih baik orang apa itu kewannya yang dimuliakan tadi. Jadi wakil dia juga ini atau si khayalin muhtaromin pada binatang yang dimuliakan. Tapi ini dijelaskan binatang yang dimuliakan di situ berarti kan atau mungkin kata-kata muhtarom binatang yang dimuliakan ini bisa tapi diberadakan malayak tubuh waktu binatang yang haram untuk dibunuh. Jadi haram binatang yang haram untuk dibunuh. Sebab enten kewan yang kudu dimateni, orang kewan yang ora oleh dimateni kan ngoten. Nah, tapi iki jenisnya termasuk dianggap wailul muhtaram, binatang yang tidak dimuliakan itu ada 6. Tariku sholah, jadi tariku sholah itu kok sembahyang tinggal sembahyang. Itu dipadano karo karo hayawan wailul muhtaram, jadi binatang yang tidak dimuliakan. Tapi buat asal walaupun tariku sholah karena dia itu sudah beriman kepada Allah. Tapi yang dibahas itu adalah tarikus sholat yang piyambakipun itu termasuk sudah disuruh tobat kepada Allah, tapi dia itu nggak mau tobat.
Itu aku sholat. Tapi karena bukan karena sadar, jadi tariku sholat yang sudah disuruh untuk tobat, tapi yang itu bukan belum tobat. Ini termasuk kategori binatang. Jadi binatang yang tidak dimuliakan. Tapi berkantos sampai tariku sholat. Terus yang kedua, binatang yang tidak dimuliakan dianggap binatang. Yang ketiga adalah az-zani al-muhsan. Zina, orang yang zina muhsan. Zina muhsan itu orang yang sudah bersuami atau sudah beristri, itu namanya muhsan, sudah terjaga, sudah terlindungi. Kemudian kita jelaskan wasyaratul ihsan, syaratnya ihsan. Jadi yang sudah terjaga itu ada 4, yaitu al-bulugh, pertama adalah balik, yang kedua adalah wal-aqlu, punya akal, bukan gila, jadi ada akal, yang gendeng ya kalau keputusan. Terus wal-kuliah, orang yang sudah merdeka, wujudul wajib ketika mensyukur dan juga sudah melaksanakan pernikahan. Jadi ini orang yang zina muhsan itu termasuk orang ghairul muhtaram. Jadi sama yang berkaitan dengan masalah untuk memberikan minum tadi, dia tetap harus diberi minum. Jadi jangan diberi minum didahulukan kepada orang yang tariku sholat, kemudian jangan didahulukan kepada orang yang zina muhsan. Dari tengah Arab di Indonesia kan hukumannya kan berkasus tengah Arab. Dari tengah Arab ada yang zina muhsan yang baik di dipandang setengah awal atau dipandang kan daripada besok mendapatkan siksaan di alam kubur, lebih baik disiksa alam dunia dan alam kubur itu badan dipun siksa. Itu ancamannya orang yang zina muhsan, jadi sudah berkeluarga tapi dia itu masih berbuat zina. Belajar termasuk orang-orang atau golongan dari manusia yang tidak termasuk dimuliakan, baru muhtaram adalah orang yang murtad. Nah, yang murtad itu sinten? Yang murtad itu adalah wa man qatara mimman yasifu talaquhu al-islam. Jadi orang yang sudah keluar dari agama Islam itu namanya murtad. Asalnya Islam, terus maripono karena katut lingkungan, kemudian dia itu dibaptis, jadi dibaptis masuk agama non Muslim. Dibaptis itu pada sama dengan Kongres tentang orang non Muslim masuk Islam. Itu adalah ikrar masuk Islam, ikrar. Tapi selain orang Islam itu namanya dibaptis, pengajian, institusi barang-barang. Lewat Islam, wong Kristen itu biasanya masuk Islam, dia berikut mari maca syahadat, ini sebaiknya dia itu mandi atus. Padahal tapi lewat Muslim, buatan jadi langsung bahwa itu pokok sebuah buatan ngerti, tapi namanya dibaptis, jadi pengajian institusi. Institusi itu apa itu kayak masuk dari orang Islam masuk kepada agama non Muslim, dan biasanya namanya harus diganti anak jenenge pisan itu dibaptis. Jadi Muhammad sama Muhammad jadi Muhammad namanya, Ibrahim tadi Abraham, Yusuf jadi Yosef, jadi Yosef Muhammad Yosef Abrahamiyah. Jadi biasanya ketika itu diganti, jadi nama itu diganti jadinya. Makanya murtad itu orang yang sudah keluar dari Islam dan dia sudah dibaptis, jadi itu sesuatu. Jadi baptis ini baptis itu bukan kalau datang Islam. Jadi nama itu dari agama lain. Jadi saya menyatakan pada hari ini saya masuk Islam dan saya siap untuk meninggalkan semua pelaksanaan atau kegiatan di agama kami yang dahulu. Demikian surat pernyataan kami buat dengan sebenarnya. Kalau sering, kalau tadi sering. Jadi dengan janji kalau aku itu
Wis aku gak bakal baleni maneh agama mau jadi gak balen dan agama yang terdahulu. Itu botak. Makanya orang botak itu dikategorikan dengan orang yang ghairul muhtaram, orang yang tidak dimuliakan. Sampai kok kangelan ya boleh dikisi tahu sing botak itu gak salah. Lajeng kali temriku diterusaken termasuk kategori orang yang ghairul muhtaram adalah kafir al-harbi. Jadi kafir harbi, yang kafir yang memusuhi. Kafir harbi, sebenarnya kafir harbi itu mungkin dipenjelasan alladzi la sulha lahu ma'al muslimin. Jadi orang yang tidak ada damai, tidak ada perdamaian dengan orang Islam. Jadi orang Islam itu musuh. Itu namanya kafir harbi. Mana harbi itu perang. Jadi bisa perang catukaran itu kafir harbi. Dalam Indonesia sekarang itu namanya kafir muahad. Jadi ada perjanjian, yaitu dia sudah tidak akan mengganggu sesama orang yang beragama di Indonesia. Nah, di dari kafir harbi adalah alladzi la sulha lahu ma'al muslimin, yaitu orang-orang yang tidak ada perdamaian antara orang muslim. Wa kharaja bil harbi salah samin. Beda dengan kafir harbi, yang kafir harbi, karena kafir itu macamnya ada 3. Jadi kafir selain kafir harbi ini itu masih bukan termasuk orang kafir yang tidak dimuliakan. Termasuk memiliki kafir dhimmi. Nah, kafir dhimmi wa man aqada al-jizyata ma'al imam aw na'ibahu wa dakhala tahta ahkamil Islam wa innahu muhtaramun. Jadi kafir dhimmi itu tiang yang ada perjanjian. Jadi tiang yang ada perjanjian dengan pemerintah. Jadi ada perjanjian dengan pemerintah atau mungkin dia baikpun dengan negara Arab itu bayar. Misalnya ke Mekah itu orang kafir Mekah itu Islam kafir kan buatan di orang Nasrani dan jadi nggak semuanya itu Islam. Jadi tapi kafir ini adalah orang yang sedang bayar pajak dengan pemerintah dan dia masuk dalam apa itu istilahnya pemerintahan negara Islam itu. Jadi tidak ganggu. Jadi ada perjanjian. Jadi yang pun bayar kan pemerintah karena dan juga ada perjanjian dia tidak akan memusuhi dengan orang Islam. Itu termasuk orang kafir yang muhtaram yang dimuliakan. Dan juga yang ketiga itu namanya kafir muahad. Jadi kafir muahad. Jadi kafir muahad itu man aqada al-musalahah ma'al-imam aw na'ibahu min ahli harbi ala tarki kitab fi abada ibrin. Jadi kafir muahad. Jadi kafir yang tentu ada perjanjian perdamaian dengan pemerintah, tidak akan saling menyerang. Muahad. Makanya kalau pas kaji kita takdir itu disampaikan barang siapa yang membunuh orang kafir muahad, jadi kafir yang damai, maka orang itu tidak akan merasakan baunya surga. Itu penjara. Jadi kalau sampai materi kafir muahad. Jadi karena kafir ini sudah ada perjanjian dengan negara, tidak akan saling menyerang. Tapi si kafir harbi itu memang orang kafir. Jadi orang kafir itu orang yang tertutup keimanannya. Harus nggak percaya dengan pangeran itu kafir. Jadi orang kafir itu orang yang tidak percaya kepada Allah. Itu termasuk si kafir pahaman teman-teman. Paham? Yang kafir itu ada kafir apa? Muahad, ada kafir dini, ada kafir harbi. Itu macamnya langsung oleh si dunia itu kafir dini dan muahad. Yang tidak boleh dimuliakan adalah kafir harbi. Jadi kesannya
jelas yang orang-orang semua kafir itu dimusuhi berasa. Terus lain wal kalbu termasuk jenisnya yang boleh muhtaram wal kalbu alakur asu sing galak. Jadi asu sing galak ini termasuk apa ya? Buatan asal di sisi ngombe daripada terus kalau dirasakan tayamum. Jadi bukan termasuk termasuk kewan. Ini termasuk kewan sing ora dimulyakno adalah asu sing galak, asu sing korek. Jadi maksudnya akur tentu dijelaskan akal buah akur ayo al-jarih. Jadi anjing yang suka menggigit itu namanya asu sing galak. Jadi asu sing al-jarih yaitu anjing yang sering menggigit orang. Nah, tapi itu juga dijelaskan wakal itu salah satu samin. Jadi jenisnya asu itu macam tiga. Jadi wakal bahkan dokter binatang itu paham. Jadi macamnya asu itu tiga. Siji akurun, yaitu asu sing galak. Wahada rafi rafa bi adami firami wadat bi qadrihi wa ma bihi nafun. Dan termasuk memiliki jadi asu sing galak ini. Jadi wahada rafi rafa bi adami firami termasuk enggak ada perbedaan ulama. Kalau kita itu menemui anjing yang galak seperti ini, maka perlu dibakotluhu sunnah dibunuh dan juga tidak usah dimuliakan. Jadi sunnah orang wajib. Jadi sunnah kita membunuh anjing yang galak. Wa fihi nafun min isyadin au firasatin wa hadha la khilafa fi irtirahihi wa hurmati qadrihi. Dan yang kedua, anjing yang kedua adalah anjing yang ada manfaatnya. Jadi mafihinapun. Jadi anjing yang ada manfaatnya untuk apa? Minal isyad, yaitu untuk buru. Jadi di sini kadang-kadang itu kayak kadang itu anjing yang ada manfaatnya. Tapi termasuk ada manfaatnya. Anjingnya itu harus yang pintar. Dan jika pintar itu biasanya kan boleh langsung dipakan diri. Tapi jika anjing sing pintar mari boleh jika itu masih badak itu dibawa. Jadi itu berarti anjingnya itu anjing sing wonten iku wau la ilama fi firami kata harus kita muliakan wa hurmati qadri dan haram untuk dibunuh. Au firosatin. Jadi bisa untuk apa ya istilahnya gawe buru, apa itu buru binatang atau mungkin kayak kandang sama itu mereka orang bal-bal maling ini masuk gitu apa walaupun dalam secara umum hadis yang lain karena siapa yang memelihara anjing maka sepertiga imannya akan hilang. Enggak berbisik, jadi tidak berbisik. Asu ini apa? Asu untuk menjaga ternaknya, karena kan kata asu untuk menjaga tokonya, jika asu begitu atau mungkin untuk berburu memburu boleh tikus itu asu boleh tikus di sawah, boleh garangan kota itu. Karena ada manfaatnya. Kalau ada manfaatnya seperti ini, maka tetap kita muliakan wahur mati kondisi dan haram untuk dibunuh. Itu sama kali. Sekarang itu wama la naf'a, wama la naf'abi anjing yang tidak ada manfaatnya, wala tororo dan tidak ada bahayanya. Jadi yo kalau manfaat, manfaatnya terus libet dari orang jualan jogo, orang maling, ya sebenarnya air tadi. Wabah kalau busuk, jadi biasanya asus yang pasar ya. Al-musamma bil jawasi, yaitu diarani asu omahan. Jadi asu omahan. Wa mu'tamadun bihi atau mu'tarabun. Ini termasuk dimuliakan bayah rumu
qatluhu, maka diharamkan untuk dibunuh. Terus pakai untuk pasar kok masuk kalimat langsung pakai di bahasa. Jadi niat bisa. Dan memang kasus galang, jadi kasus galang sunnah untuk dibunuh. Kalau untuk gaya apa itu gawe tunggu kebun, gawe tunggu nih ulama fikih itu tidak ada perbedaan pendapat, laki-laki tetap harus dimuliakan dan haram untuk dibunuh. Dan juga di pasar ini juga ada muhtaromun dimuliakan fayaruhu qatluhu. Namun wa'idha Syekhul Islam dari Syekhul Islam termasuk memiliki Imam Al-Ghazali yajuz qatluhu, boleh dibunuh masuk pasar oleh baikkan akal buakuron walakin bihin apun sunnah qatluhu takriban bijan gedoror. Kalau ada anjing yang galak tapi dia itu ada manfaatnya kayak nunggu omah untuk buanglah, tapi ada manfaatnya sunnah qatluhu, sunnah untuk dibunuh tapi bandijan gedoror untuk menghilangkan satu sisi kemudorotan. Terus itu adalah termasuk hewan-hewan yang haram untuk dibunuh, tapi ada penjelasan tidak keseluruhan daripada anjing itu harus sunnah dibunuh tidak. Lanjut yang terakhir ini al-khinzir, jadi celeng atau babi. Jadi celeng itu tadi hutan atau babi piaraan, babi ngepet, babi ngepet. Jadi khinzir itu bukan dimuliakan, wahwa hayawan khodisun, binatang yang dijijikan. Jadi khodisun babi itu tapi seringkali yang kimo. Jadi kan sampai dengan itu. Jadi binatang yang paling digemari oleh orang Cina atau mungkin produksi yang paling banyak di dunia ini adalah negara Cina. Padahal khinzir ini adalah hayawan khodis, jadi binatang yang sangat menjijikan, sembarang dipangan ya, kalau batang, kalau khinzir dipangan, jadi sebuah dipangan. Yuqalu wa yuqalu innahu haramun ala lisani nabiyyin, dan babi itu adalah haram bagi semua nabi. Wa yusan qatluhu, dan sudah dibunuh. Sawa kana quran amla, baik itu galak atau tidak. Al-Ahmad menurut kaum yang sangat kuat ini sunnah untuk dibunuh. Kita menjumpai lagi, makanya kalau mungkin di dalam mayoritas masyarakat Islam biasanya kalau itu selain gaya ternak babi tapi mesti rame, tapi ini juga berdatang. Nanti bapak barang di demo karena nanti itu bagi karena sekali berbapak itu mendarat babi itu berbapak panganan gampang sembarang dipangan. Wakil yajibu qatlu anggur, dan ada yang mengatakan, para ulama itu mengatakan bahwasanya celeng sing galak itu malah wajib untuk dibunuh. Biasanya salah biasanya kebun yang dekat dengan hutan itu banyak celeng sing merusak tanduran, itu malah wajib untuk dibunuh. Nah ini termasuk macam-macamnya hewan sing sebabkan dipun muliakan. Dan ini tadi berkaitan dengan masalah tayamum. Ketika tayamum kita kudu gawe orang banyu, tapi kok banyu memang kok gawe mulia, kok gawe nonggani hewan sing dimuliakan itu buat apa-apa. Nah itu termasuk kalau mau dari anjing itu ada yang anjing mungkin yang dimuliakan atau sembotan, itu ada tersendiri yang harus kita dahulukan. Jadi insya Allah mungkin dengan Bapak Ibu pengetahuan tentang keilmuan tentang masalah sebab-sebab tayamum ini, pula jelaskan mungkin tidak mempermudah di dalam urusan hukum, walaupun Bapak Ibu
Islam itu adalah mudah, tapi kalau kita memberikan dari tayamum sampai loro kan tetap harus ada resep dokter spesialis, betul. Jadi ya, apa kayak istilahnya obat gampang kalian hukum Islam, jadi hukum Islam. Walaupun hukum Islam itu mudah, tapi ada aturan-aturan yang harus kita laksanakan. Sebatas mungkin pulau yang sangat tidak beribadah kepada Allah ini sangat diberkamikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kata kita sedang sampaikan melalui hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Fasal Bapak-Ibu mugi wonten kula manfaatipun. Saderengipun tertutup yun pantel pareka kangge putrinipun Ibu Lilis yang nami Putri Maharani Kiara Meji. Sapanggih nama mugi-mugi dipun paringi sehat walafiat. Bekali putrinipun Bapak Haji Mahdi Maulana yang kecelakaan anak dioperasi, mungkin itu bagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma anta syafii la shifaa illa shifaa. Allahumma isfi maradhaha wa maradhahu wa la maradhan wa la saqaman lahu al-Fatihah. Alhamdulillah alamin rahmanir selain jumlahipun jadwal selasa macam wonten Naunul Hidayah 6 wis kawan monggo